VOA This Morning. Selamat pagi, ketemu lagi dalam VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya Rifan Dwi Astono. Dalam edisi hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 ini, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, Hamas tepis ancaman Trump untuk batalkan gencatan senjata jika sandera Israel tidak dibebaskan hari Sabtu. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. Pakar menilai program makan bergizi gratis berpotensi tak tepat sasaran bila diberikan kepada semua anak sekolah. Mereka lebih memilih MBG ini disalurkan ke masyarakat yang lebih membutuhkan. Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk di Spotify dan YouTube Podcast. Sekarang kita mulai siaran pagi ini dengan berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjamu Raja Yordania Abdullah II di Gedung Putih pada Selasa saat dia meningkatkan tekanan pada negara Arab itu untuk menerima pengungsi dari Gaza, mungkin secara permanen sebagai bagian dari rencananya yang berani untuk membangun kembali Timur Tengah. Kunjungan itu berlangsung pada saat gencatan senjata yang sedang berlangsung di Gaza terancam karena Hamas yang menuduh Israel melanggar gencatan senjata telah mengatakan akan menghentikan pembebasan sandera di masa mendatang. Selain itu juga karena Trump telah meminta Israel melanjutkan pertempuran jika semua sandera yang masih ditawan tidak dibebaskan pada akhir pekan ini. Dia orang yang hebat, kata Trump, menunjuk ke arah raja sebelum mereka melangkah ke Gedung Putih. Pada Senin, dia mengusulkan bahwa jika perlu dia akan menahan bantuan Amerika Serikat ke Yordania dan Mesir, sekutu lama Amerika Serikat dan salah satu penerima utama bantuan luar negerinya, sebagai cara untuk membujuk mereka agar menerima lebih banyak warga Palestina dari Gaza. Kepala Komisi Urusan Tahanan Otoritas Palestina, Hoduro Fares, pada Selasa 11 Februari menyampaikan penolakan atas dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas yang merombak pembayaran santunan bagi keluarga-keluarga warga Palestina yang dibunuh atau dipenjara oleh Israel. نعبر عن رفضنا لهذا المرسوم فإننا نطالب بسحبه فورا. Kami menyampaikan penolakan atas dekrit ini dan menuntut penarikannya segera. Dekrit itu tidak ditulis di atas batu. Semua orang melakukan kesalahan. Hal itu bisa dibenahi. Jika memang ada kesalahan, semua itu bisa diperbaiki, kata Fares. Presiden Mahmud Abbas menghadapi kritik baik dari sekutu maupun lawannya atas dekrit tersebut. Sebuah langkah yang diambil untuk memenuhi permintaan Amerika Serikat yang kemungkinan akan memperdalam ketidakpopulerannya. Abbas, pemimpin otoritas Palestina, mengeluarkan dekrit itu pada Senin yang membalikkan sistem sebelumnya yang telah lama dicela keras oleh para pengkritik sebagai serangan yang menguntungkan terhadap Israel, tetapi bagi warga Palestina sendiri dipandang sebagai sumber penghidupan penting bagi keluarga tahanan. Truk bantuan dalam jumlah besar, beberapa di antaranya mengangkut tenda-tenda, terlihat tertahan di wilayah Arish, Mesir pada Selasa. Truk-truk tersebut tidak bisa menyeberang ke Gaza karena ketegangan politik yang sedang terjadi antara Hamas dan Israel. Sopir truk asal Yordania, Ahmed Hussein, yang telah menunggu bersama kargo yang dibawanya selama hampir 1 bulan, menggambarkan situasi tersebut sangat membuatnya frustasi. Dia menjelaskan bahwa kebanyakan truk itu dipaksa memutar balik setelah berupaya menyeberang melalui perlintasan perbatasan Rafah dengan hanya sejumlah kecil truk yang diizinkan masuk. صلنا قريبا تقريبا الشهر محملين خيام من الأردن لإخواننا قطاع غزة. Kami sudah sampai sekitar sebulan yang lalu membawa tenda-tenda dari Yordania untuk saudara kami di Gaza. Sayangnya tidak ada tenda atau bentuk bantuan lain diperbolehkan untuk masuk, kata Hussein. Reuters telah mencoba menghubungi pasukan Israel untuk meminta komentar terkait hal itu, tetapi belum menerima tanggapan.
Hamas mengumumkan pada Senin bahwa pihaknya akan menghentikan pembebasan tawanan Israel hingga pemberitahuan lebih lanjut atas apa yang disebut oleh kelompok militan Palestina ini sebagai pelanggaran Israel terhadap perjanjian gencatan senjata yang meningkatkan resiko memicu kembali konflik yang telah berjalan 15 bulan. Otoritas Iran pada Selasa memberikan pengampunan kepada 2 jurnalis yang dipenjara setelah meliput kematian Mahsa Amini di tahanan pada 2022 yang telah memicu protes nasional, kata media pemerintah. Elaheh Mohammadi dan Nilufar Hamedi ditahan pada September 2022, beberapa hari setelah memproduksi liputan media terkait kematian Amini. 2 jurnalis itu, yang semuanya perempuan, telah melewatkan waktu lebih dari 1 tahun di penjara sebelum mereka dibebaskan dengan jaminan. Kasus dari Mohammadi dan Hamedi telah dimasukkan dalam daftar pengampunan yang dikeluarkan pada Selasa dan telah diberikan amnesti, kata laman berita peradilan Mizan Online. Mohammadi, seorang reporter perempuan untuk koran harian reformis Ham Mihan, telah ditahan setelah mengunjungi kampung halaman Amini di Sakes di wilayah barat Provinsi Kurdistan, Iran untuk meliput pemakaman Amini yang kemudian berubah menjadi sebuah aksi demonstrasi. Hamedi, seorang fotografer perempuan harian Sark, ditahan kurang dari 1 pekan setelah kematian Amini setelah mengunggah sebuah foto keluarga perempuan muda yang berduka itu di media sosial. Keduanya menerima hukuman penjara karena berkolaborasi dengan Amerika Serikat, berkonspirasi melawan keamanan negara, dan propaganda terhadap Republik Islamis itu. Pada Agustus, pengacara bagi kedua jurnalis itu mengatakan bahwa mereka telah dibebaskan dari dakwaan melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat. Demikian berita dunia dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo. Masih di VOA This Morning, Hamas menepis pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengusulkan agar kesepakatan gencatan senjata di Gaza dibatalkan seandainya para sandera Israel tidak dibebaskan Sabtu mendatang. Senada dengan Trump, Israel berjanji akan mengakhiri gencatan senjata apabila tenggat waktu itu tidak dipenuhi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada hari Senin bahwa apabila seluruh sandera Israel yang ditahan di Gaza tidak dikembalikan hari Sabtu tengah hari, maka ia akan mengajukan pembatalan gencatan senjata Israel Hamas dan membiarkan kekacauan terjadi. Hamas semestinya membebaskan lebih banyak sandera Israel pada Sabtu 15 Februari sebagai ganti pembebasan warga Palestina yang ditahan di penjara Israel, seperti yang sudah berlangsung selama 3 minggu terakhir. Akan tetapi, pada hari Senin, kelompok militan itu mengatakan mereka menunda pembebasan sandera berikutnya karena menuduh Israel melanggar perjanjian gencatan senjata, salah satunya dengan menunda kepulangan warga Palestina ke wilayah Gaza Utara. Saat ditanya wartawan apakah gencatan senjata akan dibatalkan, Trump mengatakan, I'm going to let that be because that's Israel's decision. But as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by... Saya akan membiarkannya, karena itu terserah Israel. Tapi setahu saya, seandainya seluruh sandera tidak dikembalikan paling lambat hari Sabtu pukul 12, menurut saya itu tenggat waktu yang tepat. Menurut saya, batalkan saja gencatan senjata itu dan semua kesepakatan tidak berlaku. Biarkan kekacauan terjadi. Seorang pejabat Hamas mengatakan pada Selasa bahwa sandera-sandera Israel dapat dibawa pulang dari Gaza hanya bila gencatan senjata yang rapuh itu dihormati, menepis bahasa ancaman yang disampaikan Trump. Trump harus ingat terdapat kesepakatan yang harus dihormati kedua belah pihak, dan ini adalah satu-satunya cara membawa pulang para tahanan Israel. Bahasa ancaman itu tidak berarti apa-apa dan hanya memperumit masalah, kata pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri kepada kantor berita Reuters. Menanggapi keputusan Hamas untuk menunda pembebasan sandera, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggelar pertemuan selama 4 jam dengan Kabinet Politik dan Keamanannya pada hari Selasa. Ia telah memerintahkan militer Israel, IDF, untuk mengumpulkan pasukan di dalam dan sekitar wilayah jalur Gaza. ההחלטה שהעברתי בקבינט פה אחד היא זאת. אם חמאס לא יחזיר את חטופינו עד שבת בצהריים. Keputusan yang saya buat dengan suara bulat di kabinet adalah ini. Apabila Hamas tidak mengembalikan sandera kami paling lambat Sabtu siang, gencatan senjata akan dihentikan dan IDF akan kembali melakukan pertempuran sengit hingga Hamas akhirnya dikalahkan.
Sejumlah truk yang mengangkut bantuan tampak berbalik arah dari penyeberangan perbatasan Rafah di Mesir pada Selasa setelah tidak dapat menyeberang ke Gaza menyusul peringatan yang diberikan Trump terkait gencatan senjata. Sementara itu, Trump pada hari Selasa menegaskan kembali rencananya agar Amerika Serikat mengambil alih Gaza dan merelokasi warganya secara permanen ketika bertemu Raja Abdullah dari Yordania di tengah tentangan meluas dari sekutu-sekutu Arab Washington terhadap rencananya, termasuk Yordania. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Senin mengumumkan tarif 25% untuk aluminium dan baja yang kemungkinan akan berdampak besar terhadap Kanada dan Meksiko, dua eksportir terbesar ke Amerika. Serangan dagang Trump juga memicu kecaman dari pesaing utama Amerika, Tiongkok. Koresponden Gedung Putih VOA Anita Powell melaporkan, disampaikan tim VOA. Serangan lainnya dalam perang dagang Presiden Donald Trump. Pada hari Senin, ia mengumumkan tarif 25% untuk baja dan aluminium. It's a big deal. It's a big deal. This is the beginning of making America rich again. Ini masalah besar. Ini masalah besar. Ini adalah awal untuk membuat Amerika kaya lagi. Howard Lutnick adalah calon Trump untuk memimpin Departemen Perdagangan. You are the president who's standing up for the American steelworker. Anda adalah presiden yang membela pekerja baja Amerika, dan saya sangat terkesan dan senang berdiri di samping Anda. Penasihat perdagangan Trump mengatakan langkah ini akan membantu produsen dalam negeri dan mendukung ekonomi dan keamanan nasional. Pemasok baja asing terbesar, Kanada, Brasil, Meksiko, dan Korea Selatan kemungkinan akan paling terpukul. Sebelumnya pada hari Senin, tarif tambahan 10 hingga 15% yang diberlakukan Beijing pada barang-barang Amerika mulai berlaku sebagai tindakan balasan terhadap kenaikan tarif sebesar 10% yang diberlakukan Trump pada barang-barang Tiongkok awal bulan ini. Guo Jiakun adalah juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Tidak ada pemenang dalam perang dagang dan perang tarif. Yang dibutuhkan sekarang bukanlah kenaikan tarif sepihak, tetapi dialog dan konsultasi yang setara berdasarkan rasa saling menghormati. Kita mendesak Amerika Serikat untuk memperbaiki praktiknya yang salah dan berhenti mempolitisasi dan menjadikan masalah ekonomi dan perdagangan sebagai alat. Namun Trump mengatakan tidak hanya pesaing, tetapi sekutu juga mengambil keuntungan dari Amerika. We were being pummeled by both friend and foe alike. Kita digempur oleh kawan dan lawan. Negara kita membutuhkan baja dan aluminium yang dibuat di Amerika dan bukan di luar negeri. Kita perlu menciptakan untuk melindungi masa depan negara kita. Banyak ekonom percaya tarif menaikkan harga konsumen. Para ahli rantai pasokan dan logistik mengatakan langkah Trump juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar mengenai kebijakan global. Profesor Sundares Ragu dari Oklahoma State University mengatakan, it's not clear whether this is a negotiating strategy. Tidak jelas apakah ini strategi negosiasi, apakah ini akan permanen. Apakah ini hanya terbatas pada Kanada, Meksiko, dan Tiongkok seperti sekarang, atau apakah akan meluas ke Uni Eropa misalnya, atau bahkan negara-negara BRICS, yang mana kita tahu Brazil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, dan 12 atau 14 negara lainnya menjadi bagiannya. Trump bergerak sangat cepat dalam masalah ini pada jabatan keduanya. Mitra dagang Amerika telah memperingatkan bahwa tarif tersebut dapat merugikan produsen mobil, pembuat kapal, dan industri Amerika lainnya. Saya Madioni, VOA. The Voice of America, VOA. Pendengar, kita beralih ke Indonesia. Pakar menilai program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis berpotensi tidak tepat sasaran apabila diberikan kepada seluruh anak di seluruh pelosok tanah air. Wartawan VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar mengatakan pemerintah tidak perlu memberikan makan bergizi gratis ini kepada seluruh anak di tanah air. Pasalnya dalam studi yang dilakukan oleh Celios, apabila makan bergizi gratis ini diberikan kepada seluruh anak di Indonesia, setidaknya ada anggaran negara sebanyak 50,72 triliun yang akan dinikmati oleh anak-anak dari keluarga mampu. Ada
total 50 triliun MBG ini yang justru malah dinikmati oleh anak-anak dari keluarga kaya. Sekarang kondisinya begini, masyarakat kaya itu juga bilang di studi Celios bahwa mereka nggak perlu MBG. Mereka lebih memilih MBG ini disalurkan ke masyarakat yang lebih membutuhkan. Karena masyarakat dari keluarga kaya ini memahami bahwa ini sebaiknya bukan untuk mereka. Sehingga bahkan ketika anaknya tetap dipaksakan diberikan MBG di sekolah, akhirnya apa yang terjadi? Anak itu bawa makanannya ke rumah, terus kemudian dikasih ke pembantunya. Celios menyarankan pemerintah untuk menjalankan program MBG dengan skema berorientasi target. Peneliti Celios, Bahrul Fikri, mengatakan pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Prabowo dalam anggaran 2025 yang menargetkan penghematan anggaran negara 306,7 triliun rupiah, salah satunya akan digunakan untuk membiayai program MBG. Menurutnya, jika pemerintah menjalankan program MBG dengan skema berorientasi target, justru pemerintah hanya butuh tambahan anggaran tidak sampai 100 triliun rupiah. Jika betul-betul pemerintah ingin melakukan program makan bergizi gratis ini agar lebih tepat sasaran, maka sebetulnya pemerintah itu hanya butuh tambahan alokasi MBG untuk skema targeted approach itu 46,93 triliun rupiah. Yang ini terdiri tentunya dari berapa target. Nah, di sini ada jumlah anaknya, kemudian ada biaya hariannya, biaya tahunan, sekaligus biaya tahunan plus operasional. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di acara Kongres Muslimat NU di Surabaya Senin 10 Februari mengatakan penghematan anggaran yang dilakukannya hanya untuk demi rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Dirinya pada akhir-akhir ini berkunjung ke berbagai sekolah untuk memantau pelaksanaan program unggulannya, MBG. Ia masih melihat beberapa sekolah yang memerlukan perbaikan di mana anggaran yang ada sebelumnya hanya mampu untuk memperbaiki 20.000 sekolah. Maka, dengan penghematan anggaran ini, ia yakin bisa memperbaiki seluruh sekolah di tanah air. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.